indah di pesisir selatan Yogyakarta adalah hal yang menyenangkan. Akhir pekan ini, kami ajak teman-teman untuk melihat keindahan Pantai Parangtritis yang berada di Provinsi Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Pantai Parangtritis berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk mencapai lokasi ini, kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan pribadi. Sebelum memasuki kawasan Pantai Parangtritis, wisatawan diwajibkan membayar biaya retribusi sebesar Rp10.000. Dari pos retribusi menuju ke Pantai Parangtritis hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Pintu masuk Pantai Parangtritis terletak tepat di belakang Monumen Perjuangan Jenderal Sudirman yang berseberangan dengan Terminal Parangtritis. Pantai Parangtritis telah menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung di era new normal ini. Wisatawan diwajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, dan memperhatikan protokol kesehatan lainnya. Keindahan Pantai Parangtritis seolah menghipnotis berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar Yogyakarta. Selain dikenal dengan keeksotisan pasir hitamnya, Pantai Parangtritis menyimpan misteri yang dipercayai oleh halayak ramai, yaitu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Konon katanya, Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau. Jika ada pengunjung yang mencoba memakai pakaian berwarna hijau, maka dipercaya dia akan merasakan hari sial, atau yang paling parah adalah tubuh orang tersebut tiba-tiba saja ditarik ke laut dan tidak kembali lagi. Kisah mistis ini menjadi salah satu daya tarik yang mengunggah rasa penasaran wisatawan untuk berkunjung. Di sepanjang pantai, wisatawan dapat menikmati pemandangan tebing di sisi timur dan dipadukan dengan deburan ombak di sepanjang garis pantai. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa delman, berkuda, mengendarai ATV, motor trail, mobil jeep, atau sekedar berjalan-jalan menyusuri bibir pantai. Aktivitas lainnya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan foto booth untuk mengabadikan momen, bermain layangan, membuat istana pasir, berwisata kuliner, serta berburu souvenir dan aksesoris pantai. Keromantisan Pantai Parangtritis akan semakin terasa menjelang sunset. Menjelang siang hari, kami menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dengan menyewa salah satu kamar di penginapan yang terletak tidak jauh dari pantai. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat tidur, kipas angin atau AC, televisi, lemari, meja dan kursi, serta toilet dan kamar mandi dalam. Jadi tuh guys, sekarang tuh kita lagi ada di Hotel Trias ya, salah satu penginapan di lokasi Parangtritis kalau nggak salah sih. Ini memang di Parangtritis? Emang di Parangtritis. Kalau nggak salah sih aku ngomongnya berarti benar dong. Ya Tuhan. Jadi tuh ini fasilitasnya lumayan lengkap ya untuk ya kalau kita cuma buat beristirahat sejenak itu lumayan sih. Atau bagaimana teman-teman? Boleh lah. Boleh lah ya. Ada wifi. Ada pilihan by the way. Ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC. Itu harganya juga terjangkau sih. Kalau pakai kipas angin sekitar 120.000, kalau yang AC 170.000. Kayak kan gitu. Harus ya. Terus habis dari sini nanti kita bakalan mau ngejar sunset juga sore ini di Bukit Paralayang itu yang di atas itu loh. Pokoknya pantau terus kegiatan kita selanjutnya. Pokoknya jangan sampai Anda melewatkan kegiatan para sosialita ini. Yes, Oke. Bye-bye. Pantai Parangtritis merupakan salah satu contoh bentang lahan marine yang membentang dari bagian tebing laut di sisi timur hingga perbatasan dengan Pantai Parangkusumo di sebelah barat. Pantai ini tersusun dari pasir lepas yang berasal dari endapan marine melalui kegiatan kombinasi antara arus panjang pantai dan sapuan gelombang. Material pasir penyusun wilayah ini bersumber dari hasil erosi pada lereng-lereng Gunung Merapi yang diangkut oleh aliran Sungai Opak yang bermuara di Samudra Hindia. Selain itu, kita juga dapat menjumpai beberapa jenis vegetasi di sekitar kawasan pantai ini. Bencana alam yang berpotensi terjadi di pantai ini seperti tsunami, gempa bumi, abrasi pantai, dan banjir rob. Namun potensi bahaya yang sering terjadi berasal dari arus pantainya atau yang biasa disebut dengan arus rip current.
Kecelakaan karena arus pantai ini biasa terjadi saat wisatawan asik bermain di pantai ketika air laut pasang dan kemudian terseret ke dalam pusaran air yang ada di permukaan laut. Ancaman bahaya lainnya datang dari sengatan ubur-ubur yang dapat menyebabkan gatal-gatal, demam, hingga serangan jantung yang berakibat pada kematian. Untuk meminimalisir potensi bahaya-bahaya ini terjadi, di sekitar kawasan pantai dipasang spanduk peringatan bahaya dan plang jalur evakuasi sebagai bentuk penanggulangan bahaya tsunami. Selanjutnya, kami menuju ke Bukit Paralayang Watu Gupit sebagai salah satu spot alternatif untuk berburu sunset dan menikmati bentangan pantai Parangtritis secara keseluruhan. Itu aja? Iya. Oh, diskon 1.000 ceritanya. Makasih lah, Bu. Makasih lah, Bu. Iya, sama-sama. Itu terjangkau sekali teman-teman, sumpah nggak rugi. Bapaknya juga baik banget. Pak, bapak baik kan Pak? Apaan sih ini yang tinggal di Jakarta ngomongnya kayak gitu? Ini kok nggak ada busanya sih? Terlalu kotor. No, 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 no. Hopefully you don't leave my home.